Halo, jumpa lagi dengan saya ya. Ketemu lagi kita di malam minggu 28 Agustus 2021 dan seperti biasa setiap malam minggu kita pacaran di channelnya Tante Mary. Kita pacaran yang produktif, kita pacaran yang menyenangkan, kita pacaran sambil belajar. Supaya apa? Supaya waktu-waktu yang kita pergunakan itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk masa depan. Oke, sepakat ya untuk kalian yang sudah hadir. Tante Mary mengucapkan terima kasih. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat-sehat. Semoga kalian berbahagia, walaupun jomblo tetap happy, walaupun bokeh tetap happy, ya kan? Bukan begitu? Oke, saya tegur sapa dulu untuk semua yang sudah hadir. Ada siapa aja di sini? Dari atas. Sebentar, wih ada FJW. Hai, welcome FJW. FJW, lu gue bolak-balik ganti akun. Gue perhatiin lu nama lu ganti terus ya. Tapi kalau di sini pasti nongolnya FJW. Oke. Hai Bang Surya, kemudian ada Bang Cemani. Wow, Bang Cemani akhirnya nongol juga ya di channel Tante Mary ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bomi seperti biasa, bocah misteri pemenang hadiah dari Kemenkumham beberapa waktu yang lalu. Ada Bang Thomas, ada luar biasa chat kalian sudah panjang, acara belum mulai pun. Ada Mister E, wow, ngerayu udah dapat hadiah kayaknya ya. Ada siapa lagi? Ada Bang Alvin. Hai Bang Alvin yang lagi di Pantai Maukari. Enaknya. Ada Pilar Hukum. Halo Pilar Hukum. Mungkin saya baru lihat nih. Ada Pak Sudaryadi. Wow, 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 wow. Terima kasih sudah hadir di sini. Hai Kakak Siska, memantau dari jauh. Iya. Dan harapan saya adalah tema malam hari ini memberikan pencerahan karena saya juga kepengen tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan radikalisme? Seperti apa perilaku-perilaku radikalisme yang nyata yang ada di sosial media, kemudian yang ada di bukan di belakang sosial media seperti itu. Nah, kita mau mengundang dua orang narasumber kita dari BPHN Kemenkumham dan saya kenalin dulu ya sama kalian dan sebelumnya kalau kalian ingin bertanya silakan letakkan komen pertanyaan di komen. Nanti Tante Mary yang akan menyortir untuk dijawab oleh para narasumber kita. Dan jangan lupa bahwa kita belajar saling menghargai pendapat satu sama lain. Ini adalah forum diskusi, bukan forum debat ya. Ingat, ini forum diskusi, bukan forum debat. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah ya. Yang ada hanyalah bertukar pikiran supaya kita semua tercerahkan ya. Kalau muka dicerahin pakai vitamin C, kalau pendidikan dicerahkan oleh literasi. Nah, ini adalah literasi digital. Oke, sepakat ya? Ketik 1 untuk yang sepakat. Ayo, ketik angka 1 untuk yang telah sepakat. Ketik dulu angka 1. Kalau nggak Tante Mary nggak nongolin nih narasumbernya nih. Oke. Malam Mami, malam juga. Oke. Dan ini kita akan perkenalkan kedua narasumber. Ada Mas Haryo. Hai Mas Haryo. Hai Nona Imelda. Ya. Mas Haryo, terima kasih sudah mantau ya. Oke. Halo para narasumber. Oke. Halo juga Mbak Mary. Halo juga. Mukanya selamat malam Mbak Mary. Selamat malam Indonesia. Ya, selamat malam Indonesia. Selamat malam Indonesia. Guys, ada Koko Fabian. Narasumber kita nih tetanggaan ternyata ya di Depok dua-duanya ya. Waduh, kalian. Oke, kita perkenalan dulu ya. Ini siapa duluan yang mulai? Pak Marno deh. Pak Marno silakan perkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua penonton di channel Tante Mary. Selamat malam juga untuk Tante Mary selaku yang punya channel nih ya. Dan mudah-mudahan perkenalkan saya Sumarno. Sehari-hari saya bekerja di Badan Film Nasional. Malam ini saya juga ditemani oleh rekan saya Teguh Haryadi, juga nanti akan memperkenalkan diri. Mudah-mudahan malam ini kita coba ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang topik yang nanti akan Tante Mary sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita sama-sama gunakan kesempatan ini agar kita sama-sama bisa memiliki pemahaman dan mudah-mudahan acara ini bisa manfaat buat kita semua. Selamat
berjumpa dari saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat sehat panjang umur. Baik, Mbak Mary. Terima kasih Pak Warno. Ayo Mas Teguh, silakan. Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam juga yang sudah mengucapkan salam. Di sini ada Akilah, ada Bocah Misteri. Assalamualaikum juga. Nah, dan semuanya lah gitu ya. Saya Teguh Aryadi. Mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah ketemu saya dulu secara offline di mana udah di discuss sama di under 20 gitu ya. Mudah-mudahan nggak lupa sama saya gitu ya. Dan malam hari ini ya kita ngobrol bareng deh tentang mengenai apa tadi, radikalisme. Yang mudah-mudahan ini menjadi suatu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya saya juga bersyukur bisa sharing bareng dengan teman-teman semua yang ada di sini. Itu aja mungkin Mbak Mary. Amin. Amin. Mas Teguh nih barusan curhat guys. Mas Teguh nih barusan curhat ya. Karena beliau berjumpa dengan saya 3 tahun yang lalu di sebuah event, 2 event gitu ya. Makanya pas lihat namanya kok kayak gue kenal namanya, kok kayak kenal mukanya. Cuman salah nyimpen ternyata Tante Mary ya. Salah nyimpen nama ya. Jadi nggak tahu kalau orang BPHN kan konyol. Oke. Anyway, teman-teman, hai Akila. Akila dari Malaysia ya. Ada Bang John Kennedy. Hai Adribur. Ya, ada Rio, murid saya juga. Oke. Dan semua yang telah hadir, Tante Mary mengucapkan terima kasih. Jangan lupa tulis atau ketikkan pertanyaan kalian. Semoga nanti para narasumber bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, Tante Mary ini mau ngebuka dengan gini. Punya pertanyaan tentang apa sih yang dimaksud dengan radikalisme? Ya, karena yang terngiang-ngiang di telinga Tante Mary itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang katanya harus diminimalisir, sesuatu yang kayaknya nggak enak banget. Tapi orang-orang yang ada di YouTube gitu ya, cara mereka memposting itu adalah kadang-kadang suka gimana ya, menunjukkan sesuatu yang kontra dengan berlebihan gitu. Terus kemudian menyasar kepada perbedaan-perbedaan latar belakang, perbedaan ya segala hal yang kok nggak enak ya dilihat, kok bikin jengah ya. Nah, pengen tahu dulu nih apa sih radikalisme? Siapa yang mau jawab? Oke, Mbak Mary, terima kasih. Barangkali ini kita awali ya dengan obrolan kita malam ini. Kalau kita bicara radikalisme itu kata radikalisme berasal dari bahasa Latin, radix, yang berarti akar, di mana arti akar ini dimaknai dengan berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Nah, ini juga merujuk pada Cambridge Advanced Learning Dictionary. Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Nah, ini juga ada istilah radikalisme berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Radikalisme dimaknai sebagai paham atau isme, tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim. Nah, itu barangkali yang kalau kita artikan dari kata-kata radikalisme. Tapi satu hal ini yang perlu kita pahami, suburnya paham radikalisme, saya kira perlu disikapi dengan bijaksana. Makanya malam ini kita coba bincang-bincang, Mbak Mary, terkait dengan masalah radikalisme. Bagaimana kita bisa mensikapi masalah radikalisme ini yang mungkin banyak berkembang informasi-informasi di masyarakat seperti itu. Mungkin itu dari saya, Mbak Mary. Ya, gimana dengan Mas Teguh? Ya, betul. Yang dikatakan Pak Marno tadi bahwa radikal itu sesuatu yang sangat mendasar gitu ya, Kemudian di sisi lain radikal itu adalah suatu pemikiran yang menginginkan perubahan secara cepat gitu ya. Nah, cara cepat. Jadi cepatnya ini kah yang problem? Ya, perubahan dengan cepatnya ini kah yang problem? Ya, cepat mendasar. Nah, itu masalahnya gitu loh. Udah cepat mendasar. Nah, padahal namanya suatu perubahan itu tidak bisa dilakukan secara cepat. Ya, namanya perubahan itu nggak bisa secara cepat, harus
pelan-pelan bertahap, apalagi namanya perubahan sosial, kita mau merubah masyarakat, itu kan nggak bisa secara cepat gitu loh. Nah, justru di sini masalahnya mendasar dan cepat gitu loh. Nah, kadang-kadang orang pengen merubah sesuatu yang mendasar dan cepat, kadang-kadang juga dengan cara yang ekstrim juga gitu loh. Gitu. Itu menjadi masalah gitu loh. Nah, cara yang ekstrim ini seperti misalnya menakut-nakuti pihak lawan yang berseberangan, begitukah? Bisa jadi seperti itu gitu loh. Dan kalau tadi Mbak Mary bilang sesuatu yang agak-agak menakutkan, ya memang ya kalau dilihat dari beberapa media seperti itu gitu loh. Nah, orang pengen merubah pemerintah secara cepat, mereka bikin bom, bikin nakut-nakut pemerintah, objek-objek vital gitu kayak gereja, masjid, tempat kantor-kantor pemerintahan dibom, diteror gitu kan. Itu yang jadi masalah sebenarnya gitu. Itu sih Mbak. Itu yang jadi bikin istilahnya jadi agak serem gitu loh. Ini menarik sekali karena pertanyaan berikutnya adalah apakah radikalisme ini disebabkan dari intoleransi? Intoleransi bisa juga. Karena mereka memang pengen cepat gitu, setiap mendasar ya karena mendasar ya susah ya, mendasar udah nggak bisa toleran lagi, mendasar kok gitu loh gitu. Sesuatu yang basic bagi hidup saya ya saya nggak bisa toleran juga seperti itu gitu loh Mbak. Gitu. Oke. Teman-teman, Tante Mary bacain dulu sedikit tentang intoleransi karena intoleransi adalah tindakan negatif yang dilatari oleh simplifikasi palsu atau prasangka yang berlebihan, sehingga intoleransi menjadi asal muasalnya salah satu bentuk tindakan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional karena dapat melahirkan paham radikal dan tindakan terorisme yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Ya, Mas Teguh kalau mau nafas ditarik dulu, Mas Teguh, nafasnya masuk. Oke, sorry. Nah, bentuk tindakan orang atau kelompok orang tersebut di Indonesia telah banyak terjadi, dan hal ini jelas mengakibatkan dampak yang cukup serius terhadap kenyamanan dan keamanan negara dan bangsa secara menyeluruh. Nah, jadi ternyata asal muasalnya memang dari intoleransi, sehingga ketika radikalisme ini masuk, ya, kenapa? Nah, ternyata radikalisme seperti tadi dijelaskan oleh Pak Sumarno adalah suatu ideologi, gagasan atau paham yang menginginkan perubahan pada sistem sosial dan politik dalam tempo singkat dan secara drastis. Ya, swing gitu, kayak membalikkan telapak tangan dan berharap itu terjadi. Dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Radikalisme sering dikaitkan dengan tindakan terorisme. Karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka, sehingga radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Wow. Oke, yang baru hadir, terima kasih telah hadir Kakak Cita-Cita dari Taiwan. Hai Bang Hanoman dari Nusa Tenggara. Nah, pertanyaan berikutnya lagi nih. Di Indonesia seperti apa saat ini, Bapak-bapak? Baik, Mbak Mary. Jangan grogi, jangan grogi sama saya. Jadi gini, kalau kita bicara masalah tadi intoleransi, sebetulnya kita bisa pisahkan atau kita bisa bedakan. Ada dua, toleransi itu bisa kita bedakan dua. Pertama toleransi masalah beragama, lalu juga toleransi sosial. Dan saya kira ini yang perlu kita lihat, karena contoh misalnya toleransi beragama adalah sikap saling menghargai. Artinya pada saat kita bicara intoleransi dari sisi agama, ada tidak saling menghargai. Lalu juga ada tidak saling menghargai antara penganut agama yang satu dengan yang lain. Lalu dengan sikap tidak bisa juga memaksakan kehendak seperti itu. Nah, kalau kaitan toleransi sosial, sebetulnya sikap seseorang atau kelompok, baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas yang berbeda-beda, baik karena perbedaan suku. Di Indonesia ini, karena begitu majemuk Mbak Mary, penonton sekalian, negara Indonesia ini begitu sangat kompleks. Barangkali kita hidup di Indonesia ini, yang pertama kali perlu kita sadari bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat besar, terdiri dari beragam suku, pulau, bahasa, seperti itu. Nah, kaitan dengan perbedaan-perbedaan ini saya kira
memang kita tadi sikap intoleransi kalau dari sisi sosial kita ya harus memang bisa menjaga, tetap bisa menjaga saling menghargai, menjaga perasaan lah gitu dengan kawan-kawan kita, dengan orang-orang yang beda suku seperti itu. Nah, hal ini juga saya kira tidak terlepas daripada kalau kita bicara masalah hal tadi, kita sebetulnya sudah punya kekuatan. Kita punya dasar negara Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang saya kira itu juga perlu kita ini kan. Dan yang paling penting sekali, kita punya asas Bhinneka Tunggal Ika. Itu jelas, walaupun kita berbeda-beda, kita yakin kita tetap satu, gitu. Nah, barangkali itu nanti yang kalau kita bicara dalam lingkup NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah intoleransi ini sebenarnya mungkin nanti bisa kita kupas lebih dalam. Apa sih aktualisasinya, misalnya aktualisasi dari Pancasila itu sendiri, aktualisasi Undang-Undang Dasar itu, termasuk aktualisasi kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu banyak sebetulnya yang bisa kita nanti diskusikan, kita coba saling bahas apa sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau kita bicara untuk mengeliminir atau mencegah tindakan radikalisme. Dan benar, saya setuju Mbak Mary, penonton sekalian. Radikalisme ini memang embrio daripada terorisme, gitu. Karena orang yang bersifat radikal, otomatis dia pengen melakukan perubahan cepat, kadangkala tanpa berpikir panjang, dia melakukan teror yang mengakibatkan kerusakan begitu besar, dampaknya begitu besar, seperti itu. Dan hal ini sudah beberapa kali terjadi di negara kita. Itu mungkin Mbak Mary yang bisa saya tanggapi terhadap apa yang tadi disampaikan Mbak Mary. Baik, terima kasih Pak Marno. Lalu gimana Mas Teguh? Ada tanggapan terkait yang tadi? Gimana dengan Indonesia? Ya, kalau saya melihat Indonesia harusnya dibangun dengan toleransi ya. Memang harus dibangun dengan toleransi. Oke lah, untuk dalam pribadi orang bisa radikal terhadap sesuatu yang mendasar bagi dirinya. Tapi ketika dia berhadapan dengan masyarakat luas, dengan tetangga gitu, dengan saudara gitu, mungkin ya harus ada toleransinya lah gitu. Jadi nggak bisa kita kemudian memaksakan kepentingan kita, kehendak kita gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Karena toh nanti pada akhirnya itu juga merugikan diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Ya kan kita masa keadaan harus begini gitu loh. Tapi apa ya bisa gitu, kita bisa mencapai tujuan kita tanpa dukungan dari orang sekitar kita, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi ya tapi harus dikembangkan toleransi ini. Apakah di lingkup teman RT, RW atau sebangsa Indonesia juga dikembangkan toleransi ini. Kan nggak mungkin juga kita Indonesia bisa terbentuk kalau tidak ada toleransi, kan nggak mungkin gitu loh. Kalau dipaksa radikal ya, iya. Semua juga radikal, Aceh bisa radikal juga gitu loh. Papua juga bisa radikal juga gitu. Tapi kan kebayang Aceh merdeka, Papua merdeka, nggak jadi Indonesia, bubar. Iya betul, sepakat sekali. Teman-teman, di Indonesia sendiri itu memiliki 300 kelompok etnik atau suku bangsa, bahkan lebih tepatnya 1.340 suku. 1.340 suku. Segitu majemuknya bangsa kita, kalau kita saling bersitegang bahwa suku kita yang paling hebat, klan kita yang paling hebat, akan dampaknya nih, wow, masif banget ya. Udah pecahannya tuh banyak banget, 1.340. Nanti belum lagi dikalkulasikan dengan jumlah anggota masyarakatnya, anggota sukunya. Nah, apakah itu yang kita inginkan? Kan tidak ya. Ya, begitu ya Bapak-bapak ya. Betul. Ya, setuju. Iya. Alangkah indahnya kalau 1.340 ini menyatu dalam perbedaan seperti masing-masing adalah satu bagian warna dari pelangi kehidupan bangsa kita ya. Punya ciri khas sendiri, keindahan sendiri, menghargai apa yang ada di hadapan kita, bukan menolak apa yang ada di hadapan kita gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari John Kennedy, siapa yang mau menanggapi, Pak Marno atau Mas Teguh? Baik, Mbak Mary, terima kasih.
Saudara John Kennedy. Wah, mantap sekali ini namanya Mbak Mary ya. Salam kenal juga. Mungkin dia pertama, cucunya presiden. Iya. Tapi sudah lahir di Indonesia, menetap di Indonesia, Mbak Mary ini. Betul, jadi faktor-faktor apa saja yang mendasari individu bersifat radikal, kembali lagi tadi, terus terang, kita sebenarnya hidup di Indonesia ini, sebenarnya harusnya kita sangat bersyukur. Ada 1.340 suku, artinya tidak ada negara yang bisa bersatu dengan bentuk negara kesatuan, bukan kita bentuk negara kita republik. Artinya itu jelas-jelas anugerah dari Allah yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita semua. Dan sebagai makhluk sosial, saya kira manusia sangat tergantung terhadap satu sama lain. Artinya dari 1.340 suku itu pasti kita bisa saling itu, bisa bersama-sama. Dan kedua, ini perlu juga kita pahami, Saudara John Kennedy ini, bahwa tidak semua orang dilahirkan memiliki karakter yang sama. Jika sikap kerendahan hati, toleransi, dan kesabaran tidak kita bina, sangat sulit kita menciptakan kerukunan dalam hidup kita di masyarakat gitu. Makanya faktor-faktor apa saja yang mendasari individu bersifat radikal, salah satunya misalnya ada yang harus kita hindari. Pertama, egoisme. Kedua, ekstremisme, sukuisme, provinsialisme, acuh tak acuh, tidak peduli terhadap lingkungan, fanatisme yang berlebihan, dan lain sebagainya. Itu saya kira hal-hal yang bisa kita hindari, dan ini yang mendasari individu bersifat radikal, seperti itu. Nah, kalau dari sisi psikologis yang tadi saya bilang, jadi kita jangan merasa kita paling hebat, gitu kan. Kita sama, diciptakan oleh Tuhan. Kita ini sebagai manusia, walaupun beda-beda suku, saya kira kita perlu juga menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain untuk hidup gitu. Kita makhluk sosial. Dan dari sisi agama, jelas agama apapun yang kita anut, kita diperintahkan untuk kita saling berbuat kasih sayang gitu. Apalagi maaf, kalau dari Islam, jelas Islam kita berusaha sebagai umatnya, kita bisa manfaat untuk orang banyak seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa manfaat orang banyak, otomatis kita juga harus punya sikap yang tadi, yang saya bilang harus kita hindari, ada 6 sikap tadi. Seperti itu, John Kennedy. Mungkin yang ditanyakan. Itu tanggapan dari saya atau pendapat saya. Mau menambahkan? Oh, boleh. John Kennedy. Saya jadi ingat ini kutipan yang 1961. Dasarnya orang hukum detailnya dia sampai hafal ya. Luar biasa. Can do for you gitu. Jangan tanya apa yang bisa negara berikan padamu. Wah, luar biasa tuh tahun 61 itu. Oke, John Kennedy, makasih. Apa yang mendasari individu berbuat radikal gitu, jadi radikal? Ada beberapa faktor ya. Mungkin yang paling kita rasakan adalah kekecewaan mungkin. Kecewa terhadap keadaan, kecewa terhadap dirinya gitu ya. Ngelamar kerja sono nggak diterima, di sini nggak terima gitu loh. Begitu pengangguran, ngelamar pacarnya ditolak gitu. Aduh, kecewa banget gitu kan. Lo curhat, Mas. Gitu. Mas, lo curhat. Gitu kan. Aduh, luar biasa gitu kan. Aduh, kecewa gitu. Ya, itu kecewa. Yang kedua juga bisa juga karena memang pengen cepat, instan. Nah, sekarang kan memang budaya instan nih gitu. Nah, sekarang mau harus sekarang dapat kan gitu. Sekarang maunya kan gitu. Kok bisa sekarang kerja langsung jadi manajer, punya mobil, punya rumah kan gitu. Instan kan gitu. Kan anak sekarang gitu. Saya perhatiin juga anak sekarang kayak gitu. Wah, maunya kayak gini. Waduh. Nah, ada budaya, karena ada kecewaan dan adanya pengen cepat ini, muncullah ada provokator nih. Waduh, udahlah kamu udah pada nggak kerja, nggak ini, udahlah. Nah, jadi pengantin aja. Nah, kan ada tuh istilah pengantin tuh. Oh iya, pengantin. Oh, pengantinnya bukan di KUA ya, bukan di KUA ya pengantinnya ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, ada karena dia mendapatkan suatu pengalihan kekecewaan ini. Wah, tadi ada kecewa tiba-tiba jadi bangga. Wah, saya mau jadi pengantin, mau masuk surga nih. Nah,
Jadilah kemudian paham-paham radikal itu dimasuki seperti itu. Gitu loh. Itu dari faktor individu. Jalan pintas. Ada Jalan pihak yang pintas. memanfaatkan. Ada Iya, pihak yang betul, memanfaatkan. betul, Mbak Mary. Oke, kita akan Oke. bergerak lanjut ke pertanyaan Oke. dari Bomis. Bocah misteri ini luar biasa, Bomis. Setiap hari dirimu makin kritis berada di channel saya ya. Semoga kritisnya tidak hanya di channel Tante Mary ya, Bomis ya. Silakan, siapa yang menanggapi? Oke. Ya, kuat dulu lah. Saya takut kualat. Saya takut kualat soalnya. Sesama Depok. Ini pertanyaan juga yang kasih pertanyaan juga kayaknya penuh misteri nih, bocah misteri nih. Betul. Jadi salah satu apakah kesenjangan sosial menyebabkan radikalisme? Memang ini adalah salah satu faktor. Jadi ada beberapa faktor kenapa tindakan radikalisme itu muncul. Salah satunya adalah faktor ekonomi, sosial, politik seperti itu. Artinya memang salah satunya kesenjangan sosial itu sangat jelas. Yang tadi Mas Teguh bilang, dia sudah berusaha kerja, cari kerja aja susah, apalagi sampai dia bisa punya strata sosial yang tinggi kan gitu. Sementara orang lain dia lihat kok bisa berhasil gitu kan. Nah, faktor-faktor ini juga karena dia mungkin juga kecewa terus-terusan, akhirnya dia merasa kayak orang tersingkirkan. Dia ingin menunjukkan kekecewaannya, tapi salah gitu kan. Dia melakukan tindakan yang ternyata itu bisa menyebabkan dampak kepada orang lain. Misalnya entah dia merusak barang orang seperti itu. Jadi karena dia ingin, dia juga melakukan tindakan-tindakan misalnya melakukan tindakan yang brutal, merampas seperti itu juga salah satu faktor dari sisi ekonomi, dari sisi sosial saya kira. Jadi memang faktor-faktor ini saya kira yang kenapa kalau kita bicara pembangunan secara menyeluruh, ini juga kan sebetulnya tanggung jawab pemerintah, penonton sekalian. Jadi bagaimana Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar kita jelas sudah mengamanatkan bahwa kita memang harus negara itu punya kewajiban untuk membangun masyarakatnya, termasuk juga dari sisi sosial. Nah, apakah radikalisme itu hanya pelaku teror saja? Betul. Jadi memang tindakan radikalisme ini dia berupa teror gitu loh. Jadi kalau bukan dia meneror bisa menyebabkan orang lain merasa terancam, itu ya saya kira bukan sebuah tindakan yang sifatnya radikalisme. Karena radikalisme ini jelas dia itu menyebabkan orang lain jadi merasa tidak nyaman, merasa terganggu gitu. Jelas-jelas dia menyebabkan teror, apalagi tadi jelas radikalisme ini kan embrionya terorisme gitu. Kalau sampai tindakannya sangat-sangat besar, jelas itu sebuah tindakan yang sifatnya teror, atau kalau memang sudah berulang kali atau dia punya fanatisme ke situ, ya tindakan tersebut merupakan tindakan terorisme seperti itu. Mungkin itu bocah mandiri, bocah misteri, sorry. Bocah mandiri, mandi sendiri loh Bomis, bocah mandiri katanya Pak Mardo. Mas Teguh silakan. Iya, apakah kesenjangan sosial menyebabkan radikalisme? Ya, salah satunya. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa salah satu faktor penyebab radikalisme adalah kekecewaan itu. Karena ada kesenjangan sosial, dia nggak punya status sosial yang diinginkan. Akhirnya jadilah kemudian dia bersikap radikal gitu. Pengen sesuatu yang cepat, gitu, yang mendasar. Pasti biar cepat kaya, biar cepat diakui, gitu, biar cepat eksis gitu loh di dunia ini gitu kan. Akhirnya udahlah, dia jadi radikal kemudian menjadi pelaku teror gitu loh. Ya bisa jadi sih gitu. Tapi kalau korelasinya kayak tadi cerita Mas Teguh. Aduh, ada bocor suara. Oke. Kalau korelasinya seperti yang Mas Teguh bilang, dia jobless, kemudian hopeless, ditawarin jadi pengantin, akhirnya kan pada ujungnya dia mati. Iya. Dampak ekonominya kita, ya saya nggak tahu nih, kita belum pernah nih dibukakan cerita
Apakah dengan dia mati kemudian 7 turunan dia hidup nyaman? Ya dari beberapa sumber yang saya tahu, jadi memang sebelum dia jadi pengantin itu memang hidupnya dijamin gitu loh, hidupnya dijamin, mereka dikasih uang, keluarganya pun dijamin. Makanya ketika waktu itu ada rame-rame masalah ISIS itu kan bukan cuma seorang diambil, tapi anaknya istri itu ikut semua gitu loh, karena memang dijamin gitu loh dari segi ekonomi. Itu yang saya tahu gitu loh. Ya kalau makanya kalau kesenjangan sosial apakah itu bisa ujungnya bisa jadi terorisme, bisa jadi apa radikalisme, ya bisa, karena itu tadi dijamin hidupnya gitu loh, Mbak. Itu memang. Wow. Itu ada yang memanfaatkan memang gitu aja. Shortcut yang luar biasa ya, shortcut Iya. yang luar biasa sehingga otak ini dicuci untuk mengambil sebuah jalan pintas yang menurut mereka adalah jalan terbaik, sedangkan di sisi kita itu adalah jalan yang meresahkan. Resah dan gelisah, ya kan? Jadi nyanyi Tante Mary. Oke, next question. Nah, siapa mau jawab duluan? Jangan Pak Marno lagi. Kasih Pak Marno lempar lagi dong. Lempar lagi buruan. Iya. Biar Mas Teguh dulu ya sekarang. Ya, gitu asik. Ayo, silakan Mas Teguh. Oke, ya apakah hate speech juga termasuk radikalisme? Bisa jadi. Karena gini, orang kadang-kadang udah sebel gitu, akhirnya mereka mengumpat kata-kata yang nggak enak gitu loh. Wah, gue sebel nih dengan keadaan. Bikinlah mereka hate speech gitu ya. Apakah dibikin channel, dibikin tulisan yang kira-kira nggak enak kepada yang dituju gitu kan, bisa saja seperti itu gitu loh. Ya, termasuk juga bisa juga seperti itu radikalisme. Gitu. Ya seperti dikatakan tadi bahwa itu kan sesuatu yang mendasar dan pengen cepat gitu loh. Nah, bisa ekspresinya bisa lewat kata-kata, bisa lewat perbuatan, gitu. Bisa lewat bikin mural misalnya, seperti itu bisa jadi seperti itu gitu loh. Gitu. Nah, apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah radikalisme? Ya tentunya kita mencoba memberikan pemahaman yang baik bahwa ya Indonesia ini adalah negara yang majemuk gitu ya, bahwa dengan adanya persatuan dan kesatuan ini kita bisa membangun, kita bisa happy bersama gitu. Itu sih saya pikir yang harus diberikan pemahaman gitu. Bahwa satu lagi juga bahwa kita ini sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, kita juga butuh orang lain, sehingga diperlukan toleransi, tidak memaksakan kehendak sendiri. Itu perlu diberikan pemahaman pada orang yang terpapar radikalisme ini. Itu menurut saya. Nah, Pak Marno, apa yang negara lakukan, Pak Marno? Apa sih yang pemerintah lakukan? Pengen tahu saya. Karena gini, menjamurnya hal ini ternyata dimulai dari perekrutan anak-anak kuliah. Betul. Kita tahu sendiri ya beberapa kejadian, betul. Nah, sedangkan orang tua yang punya anak kuliah kan mempercayakan anaknya kuliah di kampus, mempercayakan anaknya dengan kehidupan, kalau dibilang kampus itu kan kaum intelektual ya. Iya. Nah, ketika anak berkuliah bukan berarti dia secara tanda kutip memiliki dong kemampuan ekonomi. Kalau tadi dibahas tentang kemampuan ekonomi yang menyebab apakah kesenjangan sosial menjadi penyebab, ini kan tidak. Tetapi paham ini masuk di kampus-kampus. Nah, apa yang pemerintah lakukan untuk kami semua? Betul, salah satunya ya Mbak Mary ya, ini juga pertanyaan terkait pertanyaan bocah misteri. Memang betul, tidak saja orang yang mungkin tingkat intelektualnya rendah yang direkrut tadi, tapi ada juga justru orang-orang yang punya tingkat intelektual tinggi, karena beberapa kasus teror orang itu punya kemampuan lebih gitu, dia punya dari pendidikannya juga ternyata juga sarjana seperti itu, termasuk yang sekarang kita bukan indikasi lagi, tapi sudah banyak kasus di beberapa perguruan tinggi, itu banyak juga mahasiswanya yang ikut atau dia terdampak terhadap paham radikalisme ini. Nah, salah satu hal sebenarnya mereka ini umumnya biasanya direkrutnya karena tadi ada faktor-faktor yang mereka anggap apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini itu banyak yang mungkin dianggap kurang tepat. Akhirnya
sebagai kaum intelektual, mereka melihat bahwa ini harus ada gerakan yang secara cepat, mereka mudah sekali disusupi seperti itu, paham radikalisme ini. Nah, hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah, kita bisa sampaikan sebetulnya ada beberapa hal, kalau kita bicara prinsip-prinsip deradikalisasi untuk mencegah radikalisme ini. Ada melalui pendekatan jiwa, pendekatan humanis, komunikasi sosial, lalu juga termasuk juga kita dorong partisipasi seluruh elemen masyarakat gitu. Nah, pendekatan jiwa tadi, orang yang mungkin terpapar paham radikalisme, mungkin bisa kita jelaskan bahwa tindakan mereka itu sebetulnya kurang tepat gitu. Termasuk juga pendekatan humanis. Jadi orang yang sudah terpapar radikalisme itu tidak serta-merta kita juga jauhkan. Karena pemerintah juga menangani ini, khususnya kaitan dengan radikalisme, termasuk juga terorisme, mungkin nanti kita bicara ke depan, itu ada penanganan secara penal atau dengan hukum pidana maupun non-penal. Nah, ini yang perlu juga dipahami. Nah, hal-hal yang sudah dilakukan untuk mencegah radikalisme, salah satunya juga bagaimana kita pemerintah melakukan reedukasi, artinya memberikan pencerahan atau mereduksi paham radikal terhadap doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan seperti itu. Termasuk juga melakukan rehabilitasi. Ini biasanya yang sudah mereka terpapar, lalu juga ada rehabilitasi baik di lapas seperti itu. Termasuk juga peran-peran tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya kira ini juga salah satu yang dilakukan pemerintah, bagaimana pemerintah juga mengajak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Bahwa radikalisme ini dapat juga dicegah dengan cara-cara seperti itu. Apalagi tadi misalnya yang kaitannya dengan masalah agama seperti itu. Nah, kaitan juga dengan pendekatan deradikalisasi juga bisa dengan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan. Ini biasanya di kampus perlu juga kita lakukan seperti itu di kalangan pelajar. Jadi resosialisasi dengan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, jiwa kebangsaan dan nasionalisme itu bisa menjadi fondasi yang kuat untuk menangkal infiltrasi paham radikalisme seperti itu. Ini juga dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, jadi banyak sebetulnya yang dilakukan. Termasuk misalnya kita yang masih duduk di bangku kuliah, artinya kita juga harus bisa menyaring informasi-informasi yang benar. Tadi mungkin janji-janji, kalau misalnya direkrut seperti yang tadi Mas Tugu bilang, jadi pengantin seperti apa, itu harusnya secara nalar mereka pun juga bisa berpikir gitu, apa benar seperti ini. Jadi anak muda juga jangan hanya menerima, tapi saya kira juga perlu juga melihat apa sih dampaknya terhadap hal-hal yang mungkin bisa menimpa dirinya seperti itu. Jadi langkah-langkah yang pemerintah lakukan saya kira sudah banyak, dan salah satunya ya dibentuknya BNPT juga itu salah satu langkah pemerintah untuk mencegah radikalisme di Indonesia ini. Mungkin itu bocah misteri jawaban dari saya, Mbak Mary. Terima kasih. Iya, izinkan saya menambahkan. Terima kasih Pak Marro. Izinkan saya menambahkan, saya menemukan sebuah artikel di alinea.id, infografis tentang fakta-fakta seputar radikalisme di kampus yang ditulis oleh Kudus Purnomo Wahidin pada Kamis 12 Maret 2020. Menarik sekali bahwa menyusupnya paham radikalisme ke sejumlah kampus bukan pepesan kosong. Menurut Badan Kajian Nasional Penanggulangan Terorisme, setidaknya ada 7 kampus yang terpapar radikalisme pada 2018. Namun selang bersetahun masuklah 10. Jadi dari 7 ke 10 dalam waktu 1 tahun. Luar biasa. Nah, disebutin nih nama kampusnya, cuman saya tidak akan menyebutkan. Kajian BNPT dan Setara Institut ini seolah mengamini hasil survei yang dirilis sebelumnya oleh Alfara Research Center pada 2017. Ketika itu Alfara menemukan sebanyak 17,8% mahasiswa mendukung pendirian khilafah sebagaimana diusung oleh HTI. Meskipun demikian,
Direktur riset ini menyarankan kampus tak berlebihan dalam menyikapi situasi tersebut. Sebaiknya pihak kampus tetap memberikan kebebasan perdebatan antara pemikiran di mimbar dakwah, katanya. Nah, kenapa radikalisme itu justru tumbuh di ruang-ruang di mana kebebasan akademik justru tidak berkembang? Forum akademik tidak ada, maka ketika forum akademik itu sedikit, sebenarnya disitulah narasi-narasi radikalisme atau anti negara berkembang secara perlahan. Ya, menurut dia narasi radikal tersebut justru bakal termentahkan bila bertemu kajian pembanding. Berarti kan kajian pembanding ada yang dijadikan media pembanding ya, bukan cuma satu sisi ya. Mungkin itu tadi yang dibilang sama Pak Marno ya. Nah, sehingga tidak mudah bagi kelompok radikal untuk melakukan indoktrinisasi anti Pancasila dan anti pemerintah di kampus. Dan yang paling penting dari deradikalisasi sebenarnya bukan pada soal memberangus kebebasan di kampus. Iya benar juga tuh ya. Betul. Luar biasa ya. Jadi jangan ada kelompok eksklusif di kampus, sebab kampus adalah tempat berargumentasi untuk mengembangkan diskursus dan menyiapkan intelektual muda yang berwawasan luas. Wow, luar biasa. Nih, Tante Mary bacain. Bahwa menurut survei tahun 2017, 29,5% mahasiswa menolak pemimpin non-muslim, 23,5% mahasiswa mendukung terbentuknya negara Islam, 17,8% mahasiswa mendukung khilafah. Dan modus penyebarannya dibawa oleh kelompok keagamaan eksklusif dan Puritan, semisal kelompok ABC disebutkan di situ, Tante Mary tidak akan menyebutkan, serta menggaungkan persepsi agama tertentu yang tertindas oleh musuh-musuhnya. Jadi brandingnya adalah agama tertentu tertindas oleh musuh-musuhnya. Kemudian menguasai tempat-tempat ibadah di area kampus yang kaderisasi ini, serta menyasar lembaga dakwah mahasiswa dan lembaga dakwah fakultas. Ini kalian bisa temui di alinea.id, kolom infografis dengan kata kunci fakta-fakta seputar radikalisme di kampus. Wow. Ya, semoga kalian dapat info tercerahkan ya. Ada lagi pertanyaan nih, silakan siapa yang mau menjawab. Silakan Bapak-bapak. Oke. Ya, silakan Mas Teguh. Mas Teguh lagi dulu enggak apa-apa. John Kennedy lagi nih. John Kennedy bagus sekali nih. Dia aktif sekali, kita diskusi banyak dengan John Kennedy ini. Silakan Mas Teguh. Oke, say not what your country can do for you. Apa tuh? Jangan tanyakan apa yang negara dapat berikan padamu gitu kan. Oke, ya. Dari yang berat sampai yang berat, contoh terorisme. Satu pertanyaan lagi, penggolongan tindakan radikal dari yang ringan sampai yang berat, contoh terorisme. Ya mungkin yang ringan ya apa ya? Yang ringan radikal ya paling kecewa, mengumpat gitu ya, atau mungkin hate speech gitu ya. Nah, bikin mural gitu ya, bikin mural di mana, di jalan apa gitu ya. Nah, flyer, tempel. Atau bikin di WA grup itu juga. WA gitu. Status. Ya itu termasuk kalau saya itu termasuk ringan gitu ya gitu. Nah, kalau yang berat ya sampai membuat teror, bikin bom gitu ya, itu bagi saya berat gitu ya. Gitu. Oh ya, saya mau komen dikit tadi masalah yang kampus tadi. Jadi memang gini, kalau menurut saya memang apa ya? Kalau saya lihatnya bukan dari segi intelektualnya ya, saya lebih lihat dari segi usianya. Rata-rata kan memang mahasiswa itu kan usia-usia yang masih apa ya, masih pencarian muda, jati diri. Terus namanya kan mahasiswa. Wah, mahasiswa kan dengan gayanya mahasiswa. Gue ini mahasiswa loh gitu. Nah, itu kan itulah yang disasar gitu loh. Kalau saya balikin. Saya pengangguran lo, lulusan SMA lo, gituin aja. Gitu. Terus yang lain seperti itu gitu. Kenapa mereka biasa masuk? Ya karena itu faktor usianya gitu loh. Tuh. Dan yang kedua mungkin gini, kalau tadi faktor ekonomi kan mahasiswa, mereka kan kampus mungkin ekstra ekonomi mapan. Emangnya orang-orang radikal, terorisme mereka nggak butuh duit. Mereka juga butuh duit loh. Makanya mereka nyasar mahasiswa yang punya duit. Gitu, kayak gitu. Oh, untuk narikin dana, untuk kumpulin dana, untuk operasional. Iya, gitu loh.
Nah, kan masyarakat itu juga semakin berkembang, semakin pintar, dan mereka juga butuh intelektual juga buat lebih menancapkan paham mereka gitu. Maka mereka sasaran mahasiswa itu bisa jadi seperti itu. Gitu. Menurut saya seperti itu sih menurut saya. Gitu aja. I see, benar. Oke, berarti udah dijawab ya pertanyaan John Kennedy, udah terjawab ya? Atau Pak Marno mau menambahkan? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat penggolongan tindakan radikal, sebetulnya tadi ada levelnya small, medium, high, itu bisa juga seperti itu John Kennedy. Jadi artinya kalau kita bicara yang masih kecil, tadi tindakan-tindakan yang memang masih dia merasa tidak sepaham, ada hal-hal yang dia tidak setuju dengan apa yang mungkin dia lihat sehari-hari, dia rasakan gitu, tapi dia tidak melakukan apa-apa, itu masih seperti itu. Tapi pada saat medium mungkin dia sudah ada tindakan-tindakan yang dia lakukan, walaupun sifatnya masih belum begitu meresahkan, seperti tadi misalnya membuat tulisan-tulisan atau yang banyak juga sekarang misalnya dia menyuarakan gitu, demo. Tapi kalau yang sudah tindakannya high, itu dia betul-betul melakukan misalnya tadi, melakukan tindakan pengeboman, seperti itu. Artinya memang perekrutan ini, kalau kita tarik lagi ya, John Kennedy, kita tarik penggolongan ini, sebetulnya kembali lagi, perekrutan orang terhadap satu kelompok itu juga sifatnya bertahap tuh. Jadi tidak serta-merta orang yang dijadikan sasaran sebagai istilah Mas Teguh tadi pengantin, itu tidak serta-merta dia langsung direkrut, dia bisa disuruh melakukan tindakan kekerasan, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah itu barangkali yang salah satu penggolongan. Jadi bisa kita bedakan ada 3 penggolongan tadi yang masih tingkat level rendah, small, medium, high, seperti itu. Itu jelas-jelas memang ada seperti itu. Itu mungkin John Kennedy tambahan dari saya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Teguh. Iya, John Kennedy mengucapkan terima kasih atas jawabannya. Lalu, nah sama-sama. Sebentar, sebelum bapak-bapak menjawab, saya mau bilang Bomis, saya berharap motivasi kamu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis adalah karena ingin belajar ya, bukan ingin mendapatkan hadiah ya. Monggo, silakan. Silakan, siapa yang mau menjawab? Bagaimana dengan koruptor? Ya. Silakan Mas Teguh. Saya duluan diceritain nih. Iya, nggak apa-apa, nanti saya juga akan mengupas Mas Teguh. Ya. Kalau saya melihatnya mungkin nggak terlalu nyerempet ke radikalisme kali ya gitu. Ya sebenarnya sih mereka pengen cari untung, tapi nggak gitu-gitu amat kali gitu. Sebenarnya mereka tahu kok ini salah gitu loh, ini salah. Bedanya korupsi dengan radikal itu kan, kalau menurut saya nih, radikal itu mereka nggak tahu kalau itu salah. Gitu. Bagi dia itu kan, contoh gini, kalau radikal itu agama misalnya, ini ada di ayat Al-Quran seperti ini, maka kamu harus seperti ini, harus jihad seperti ini. Jadi dia mau melakukan itu. Kenapa? Dia yakin itu benar, dia tahu itu benar. Maka dia mau kayak gitu kan. Itu radikal. Nah, kalau korupsi dia tahu itu salah gitu loh. Tahu itu salah. Tapi kenapa tetap dilakuin juga, ngambil juga gitu loh, nyuap juga. Sebenarnya tahu salah gitu loh gitu. Jadi kalau pakai itu langsung juga radikalisme, kalau menurut saya sih kayaknya nggak terlalu banget gitu, nggak terlalu banget sih kayaknya sih gitu loh. Gitu Mbak Mary. Mungkin kalau saya melihatnya korelasinya gini, karena banyak koruptor dihukum tidak berat, akhirnya masyarakat berteriak dengan caranya. Mungkin ya. Oh ya, ya bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Berarti masyarakatnya mungkin ya, bukan koruptornya kan gitu. Ya, kan karena ya masyarakatnya betul. Ya radikal, ya. Oke, Pak Sumarno mau menanggapi atau kita mau lanjut? Pertanyaan masih banyak ternyata. Saya scroll ke bawah, saya bilang waduh. Iya, nggak apa-apa. Ini juga hal yang saya kira perlu juga kita tanggapi, Mbak Mary.
Silakan, monggo. Bocah misteri ini saya salut juga. Terima kasih nih, banyak hal yang ditanyakan. Kalau bagaimana dengan koruptor dan oknum yang mencari untung dalam penderitaan rakyat. Ini juga kalau kita kaitkan dengan tadi radikalisme, jelas gitu loh, ada kaitan karena dia juga ujung-ujungnya ini banyak merugikan kepentingan masyarakat banyak. Artinya dia merugikan secara besar-besaran malah. Dan kalau kita bicara undang-undang tindak pidana korupsi, salah satunya misalnya di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, itu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat kerugian negara, itu jelas-jelas merupakan sebuah tindakan korupsi, dan itu otomatis dia pasti merugikan banyak orang gitu kan. Tidak beda dia juga tindakan radikal tadi, dia pun juga membuat orang resah, orang rugi gitu. Jadi artinya yang dia lakukan benar, tindakan koruptor, oknum yang mencari keuntungan ini saya kira bisa kita kategorikan seperti itu. Dia juga orang-orang yang walaupun mungkin dia secara pribadi diam-diam, tapi apa yang dia lakukan sama kita bisa sejajarkan dengan tindakan radikalisme. Itu kalau dari kacamata saya, Mbak Mary, kaitan dengan apa yang disampaikan bocah misteri ini. Mungkin betul, itu. Betul. Terima kasih. Betul, sepakat. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikut ya, Bapak-Bapak ya. Oke. Ini sudah dijawab tadi. Nah, silakan dari Pilar Hukum. Nampaknya rekan sejawat ya. Siapa dulu nih? Oke, ya saya coba jawab ya dari Pilar Hukum. Oke, ya rekan sejawat nih. Dia dari seragamnya ya. Sama-sama biru langit. Ya, fundamentalisme. Apakah fundamentalisme menjadi akar munculnya radikalisme? Bisa jadi. Karena kalau menurut beberapa sumber yang saya dapat gitu ya, fundamentalisme itu kembali ke konteksnya satu agama, lebih pada agama. Jadi kembali pada ajaran agama yang ke asalnya gitu. Mungkin tadi ajaran agama sudah berkembang, kemudian dia kembali ke yang asalnya seperti ini loh, asalnya adalah seperti ini loh agama loh. Seperti itu gitu loh. Gitu. Apakah itu bisa menjadi radikal? Bisa jadi radikal gitu loh. Karena itu sesuatu yang mendasar, berarti agama kita selama ini salah nih, sudah mulai banyak penyimpangan. Kemudian kita harus kembali ke yang asalnya seperti ini gitu loh. Jadi menurut saya ya, apakah itu bisa menjadi awal muncul radikalisme? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi gitu loh. Itu. Menurut saya seperti itu. Dari beberapa sumber yang saya terima. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Pak Sumarno? Iya. Ini rekan sejawat ini Mas Teguh ya. Iya Pak, ya rekan sejawat ini. Saya kira betul, saya setuju. Jadi fundamentalisme itu menjadi akar munculnya radikalisme, saya kira iya, karena salah satu contoh gini, fundamentalisme beragama. Bisa saja orang-orang yang bersifat radikal, misalnya yang muncul dari sisi agama, itu bisa seagama. Nah, pada saat dia seagama, tapi dia mungkin juga punya pemahaman yang berbeda, jelas-jelas itu juga bisa menjadi sebuah posisi yang kontra gitu. Jadi artinya pada saat dia misalnya salah satu contoh yang banyak mungkin didiskusikan atau diperdebatkan masalah jihad. Nah, itu kan jelas-jelas tuh. Kalau orang bicara jihad zaman dulu, dia mungkin tidak bisa kita samakan dengan kondisi misalnya berjihad sekarang gitu. Artinya kita juga harus perlu melihat akan jihad untuk kemaslahatan umat atau seperti apa gitu kan. Artinya dampaknya juga kita harus lihat. Jadi konotasi walaupun itu memang di agama ada, tapi juga kita tidak fanatisme. Kita kembali lagi, kita beragama pun juga tidak, kita dianjurkan tidak fanatisme sekali gitu. Yang jelas kita punya
pemahaman bahwa memang agama itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu ya untuk kesejahteraan semua umat. Artinya pada saat ada orang yang punya pemahaman yang sangat kaku, bersifat sangat fundamentalisme lah ya, itu bisa menjadi salah satu akar tindakan radikalisme seperti itu. Mungkin itu Mbak Mary untuk pilar hukum. Selamat malam. Semoga rekan sejawat terpuaskan ya, karena bapak-bapak ini kayaknya alat pemuas malam hari ini. Oke. Apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jika itu bisa terwujud, saya yakin tak ada lagi yang namanya radikalisme. Sepakat atau tidak sepakat? Sepakat. Saya sepakat sekali. Ya, sepakat. Iya. Oke, lanjut dari FJW. Upaya apa untuk mengurangi sifat radikalisme, Coach? Ya, Coach. Lala. Tadi sudah jauh dengan Pak Marto tadi kayaknya, melalui penal dan non penal gitu ya, kita melalui pendidikan, melalui upaya untuk pengembangan toleransi gitu ya, itu seperti itu kurang lebih gitu ya Pak Marto ya. Iya betul, jadi pertanyaan FJW ini ya terima kasih, kita juga apresiasi, tapi saya kira hal-hal tadi sudah kita jelaskan banyak. Oke. Nah, John Kennedy kembali bertanya. Silakan, siapa mau menanggapi? Saya kira ini bukan John Kennedy. Nah, kalau tindakan massa yang menghakimi seorang pencuri tertangkap basah, saya kira ini pertama dia hanya karena emosi, tapi juga kedua tindakan yang mereka lakukan ini sebetulnya sebuah tindakan karena barangkali mereka bisa melakukan itu pertama dalam kondisi secara bersama-sama. Nggak beda kita nonton bola, emosi kita kan akan terpancing gitu, secara bersama-sama satu stadion. Nah ini juga sama nih kasusnya. Jadi ada pencuri yang satu teriak maling gitu, pasti yang lain juga pasti akan gebukin bareng gitu kan. Walaupun mungkin dia nggak tahu masalahnya. Nah tindakan ini bukan radikal gitu. Yang jelas kalau ada kasus-kasus seperti ini, apalagi kalau John Kennedy sendiri yang ada di situ, saya kira bisa mencegah gitu. Jangan sampai tindakan main hakim sendiri ini sampai terjadi gitu. Karena masyarakat juga perlu kita edukasi supaya dia punya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan artinya nanti menjadi taat. Pada saat menghadapi hal-hal seperti ini, tindakan apa sih yang harus mereka lakukan? Paling tidak kan mereka mengamankan, dibawa ke pihak yang berwajib, saya kira hal-hal seperti itu. Oke, John Kennedy, terima kasih. Iya, sebentar. Bapak-bapak minum dulu seteguk dua teguk lah ya, kasihan dari tadi ngoceh terus ya. Oke, Kakak Windy Blank, terima kasih sudah hadir. Kakak Lisanov, terima kasih sudah hadir ya. Masih ada Bomis, masih ada John Kennedy. Materi yang menarik, cocok untuk John Kennedy. Boleh juga. Oke, lanjut ke bawah sambil ngopi juga nih ya. John Kennedy mengucapkan terima kasih. Kemudian, nah, FJW bertanya. Oke, sama-sama. Silakan. Udah belum sini tadi? Belum ya? Hoax ya, hoax. Apa hoax termasuk ujaran kebencian? Kalau menurut saya beda hoax dengan ujaran kebencian. Hoax itu lebih pada berita bohong. Berita bohong itu belum tentu mengacu pada seseorang gitu loh. Kalau ujaran kebencian jelas mengacu pada seorang. Gitu. Pada seorang itu harus sesuatu satu lembaga, satu pihak tertentu lah gitu. Itu ujaran kebencian. Tapi ada loh, Mas Teguh, maaf. Hoax yang disebarkan untuk menyerang negara. Iya ada, tapi sebenarnya belum tentu seperti itu. Gitu loh. Apakah termasuk ujaran kebencian? Ya belum tentu juga gitu. Lihat hoax itu seperti apa gitu loh. Itu emang ada seperti itu ada. Gitu. Coba kasih contoh hoax yang seperti itu, yang menjadi ujaran kebencian seperti apa? Biar penonton tahu nih. Oh itu maksudnya ujaran kebencian toh. Tante Mary iseng ngerjain narasumber. Hoax yang ujaran kebencian sepertinya apa ya? Seperti seorang pejabat misalnya, seorang pejabat dituduh
dituduh misalnya berafiliasi dengan organisasi terlarang misalnya. Oh si itu tuh afiliasi dengan komunis gitu. Padahal ya buktinya apa gitu kan, nggak ada buktinya juga kan gitu. Itu kan hoax juga gitu loh. Itu kan mengacu pada seseorang pejabat itu. Itu hoax sebenarnya, tapi mengacu pada seorang itu gitu. Itu. Gitu ya. Pak Marno gimana Pak Marno? Ya, jadi betul. Saya kira kita harus juga paham hoax itu jelas berita bohong kan, berita yang tidak sebenarnya. Dan perilaku ini saya kira bisa kita kaitkan dengan ujaran kebencian atau tidak. Kita lihat dulu konteksnya gitu. Artinya sekarang ini marak sekali berita-berita hoax. Jadi saya kira kenapa kita juga kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang ITE misalnya, jelas-jelas masalah informasi yang sifatnya hoax ini perlu juga kita cek recheck gitu loh kalau kita melihat seperti itu. Dan banyak juga pada saat memang dia punya tujuan untuk membuat ujaran kebencian ke satu pihak, kepada pemerintah atau seseorang atau siapapun, artinya kita juga perlu cek recheck. Jadi intinya bisa termasuk perilaku ujaran kebencian atau tidak. Jadi kita lihat dulu apa sih yang dia sampaikan di berita yang masih sifatnya hoax. Tapi kalau hoax jelas-jelas itu berita bohong gitu. Artinya ya memang tidak bisa kita buktikan, walaupun sifatnya isi hoaxnya itu adalah ujaran kebencian seperti itu. Mungkin demikian Mbak Mary. Iya, betul. Iya, Kakak Yusi, welcome. Terima kasih Kakak Lisano masih stay, FJW masih stay. Nah, John Kennedy kembali bertanya. Ya, oke, saya coba jawab. Silakan. Oke, ya. John Kennedy, JFK, tapi nggak pakai F ya. Nggak pakai F kayaknya. Ya, yang saya pahami gitu ya, John Kennedy bahwa memang gerakan radikalisme, saya sebut aja to the point aja, Islam dan Islam radikal, itu sudah ada sejak Indonesia merdeka. Ya, sudah ada sejak Indonesia merdeka. Ya, jadi ya seperti tadi dikatakan bahwa Indonesia ini kan dibangun dari di atas berbagai kemajemukan gitu. Ya, kalau negara lain Eropa, Arab itu kan sama, mereka budaya sama, itu juga modelnya. Tapi kalau Indonesia lain lagi, beragam-ragam dari Aceh sampai Papua gitu, dari Sulawesi sampai Pulau Rote itu beda-beda semua. Gitu. Nah, jadi gerakan Islam ini muncul awalnya itu untuk menyaingi gerakan komunis yang ada pada saat itu. Nah, jadi kan kita merdeka tahun 45 nih. 45. Nah, ternyata paham Islam masuk. Paham komunis itu masuk ternyata. Nah, komunis itu masuk. Nah, pada saat itu orang Islam pengen kok bisa ada syariat Islam. Kan dua tuh ada Piagam Jakarta tuh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Seperti itu kan. Itu saat itu Islam garis keras pengen ngotot masukin itu. Tapi ternyata karena oleh founding father kita, karena berwawasan kebangsaan, itu dihapus. Tapi ya tetap paham itu tidak hilang gitu loh. Dan komunis pun juga tidak mau kalah juga. Kita tahu tahun 48 mereka berontak di Madiun. Komunis. Terus berlanjut sampai tahun 60-an. 60 itu pemilu tahun berapa ya? Pertama tuh ada Partai Islam, Partai Komunis, PKI, itu kan mereka bertarung ideologi juga ternyata di situ. Jadi sebenarnya ya kalau dari sisi sejarah sudah lama gitu loh. Sudah lama itu ada sebenarnya Indonesia merdeka gitu, sampai tahun 65 gitu ya. Bahkan sampai sekarang gitu ya. Itu tetap ada gitu. Nah, menurut saya seperti itu dari sisi sejarah. Apakah ada penggolongan negara yang masuk dalam kategori radikal? Waduh. Level-level, kayaknya level-level nih. Kalau cabe pedes level 1, pedes level 10, pedes level 30 kayak gitu. Tadi udah dijawab ya, yang ringan, medium,
small, medium, Oh, sama medium, high tadi. ya, ya. Oh, kayak Yang lagi di yang ini, pitch, di warung ya. kopi. Saya kayak lagi berasa di warung kopi. Yang medium ya satu. Atau di ayam geprek level berapa, Mbak? Iya. Iya guys, oke kita next ya. Pak, koruptor bahasanya terlalu halus. Bagaimana dengan kalau debat menjadi pencuri aja? Ya boleh aja kalau Mbak Yusi mau merubah jadi pencuri ya kan. Kasihan dihakimi masa Pak Sumarno ada pihak yang lebih berwenang. Iya itu tujuannya gitu. Oke. Nah silakan. Ini bagian kayaknya kalian lagi pada main tes-tesan di sini ya rekan sejawat. Iya. Pak Marno dulu lah, gantian Pak Marno dulu. Iya. Ini Mbak Lisa belum tidur nih ya. Iya, memang kalau kita mencegah posesif sama dengan cara mencegah paham radikal, itu salah satunya Mbak Lisa. Jadi kalau kita sifatnya posesif, otomatis juga kita kan jelas-jelas kita nggak mau nerima saran pendapat orang lain gitu. Jadi karena keduanya berasal dari rasa cinta yang berlebihan memang. Jadi tapi malam minggu Kakak Lisa. Iya, nggak tahu kok nanyanya kayak gini nih Mbak Mary. Malam minggu. Harusnya jangan di forum kayak gini, dia nanyanya langsung aja kan. Lanjut. Iya, jadi untuk mencegah posesif, saya kira juga sama. Kita juga salah satu upaya mencegah paham radikalisme, sifat-sifat posesif itu bisa kita hilangkan gitu. Bisa kita jelaskan, mungkin penjelasannya juga dengan cara-cara yang santun, yang bisa dipahami. Jadi artinya orang-orang yang tadinya bersifat anti, itu bisa kita berikan penjelasan dengan mungkin kalau kita kaitin sama bahasa cinta ya, penuh kasih sayang gitu loh Mbak Cinta. Bahasa cinta. Tolong dipegang dadanya teman-teman. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan orang tidak juga nanti punya sifat posesif gitu loh. Apalagi kalau ujung-ujungnya dia jadi radikal kan bahaya kan. Atau main cakar gitu. Minimal itu yang small tuh main cakar gitu. Iya. Ini kalau ngomongin posesif, Kakak Lisa tanggal 18 September Tante Mary bawain materi tentang toxic relationship ya di tiketapasaja.com. Nanti segera daftar ya. Kita akan bahas tentang toxic relationship. Mungkin agak beloknya ke sana, oke? Lanjut dari bocah misteri. Bagaimana dengan kebijakan yang diskriminatif? Apakah juga radikalisme? Silakan. Gimana Mas Teguh? Silakan Mas Teguh. Saya minum dulu Mas Teguh. Oh iya, silakan Pak. Sama Dan ini ya, nanti kalian yang menang dapat hadiah goodie bag dari Kemenkumham, ada mug, ada hand sanitizer dan ada masker dari Kemenkumham. Yuk. Oke, bagaimana dengan kebijakan yang diskriminatif? Apakah juga radikalisme? Kalau menurut saya sih itu kan kebijakan ya, kebijakan itu kan sesuatu yang diambil keputusan secara bersama oleh suatu lembaga gitu kan, yang saya pahami seperti itu. Sementara kalau radikalisme itu kan isme, suatu paham yang dimiliki oleh orang, oleh sekelompok orang gitu ya. Jadi saya pikir konteksnya agak berbeda gitu loh gitu. Agak berbeda saya pikir gitu. Gitu sih menurut saya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, Pak Marno menanggapi? Setuju, saya kira memang kita juga kebijakan yang diskriminatif itu saya kira bukan sesuatu yang sifatnya radikalisme, tapi yang jelas memang kalau sifatnya diskriminatif ya hanya bisa mengakibatkan timbulnya tidak kepuasan seperti itu, tapi kan tidak bisa kita tarik itu sebagai sesuatu hal dengan kaitan radikalisme. Mungkin itu bocah misteri. Nah, Bomis, nampaknya Anda memanfaatkan channel saya untuk curhat. Jelas ini kalau kita bicara tadi ya, apa yang diamanatkan di pembukaan Undang-Undang Dasar, pemerintah sudah memenuhi semua hak rakyat, saya kira memang jujur belum. Jadi kalau kita bicara alinea keempat, mungkin masih banyak sekali
kita melihat dalam kondisi saat ini gitu. Negara kita walaupun sudah 76 tahun merdeka, kemarin kita baru merayakan hari kemerdekaan, tapi kalau kita melihat dari satu sisi saja, masalah pendidikan misalnya, itu kan hak rakyat. Rakyat harus mendapatkan pendidikan. Masih banyak kita jangan melihat di kita, tapi melihat ke daerah-daerah. Banyak sekali sekolah-sekolah yang fasilitasnya mungkin tidak memenuhi seperti itu. Kedua juga hak mereka untuk dapat mendapatkan layanan itu, termasuk juga masalah kesehatan. Saya kira masih banyak. Jadi ini sebenarnya PR pemerintah. Dan saya kira kita, terutama apalagi nih bocah misteri, bocah yang penuh misteri ini saya kira Mbak Mary ini. Mudah-mudahan nanti kalau dia jadi orang besar, sudah nggak bocah lagi, dia bisa bisa memenuhi misalnya, apalagi syukur-syukur misalnya dia nanti jadi entah itu anggota dewan atau pejabat gitu kan. Amanah yang memang harus dia lakukan, saya kira itu yang perlu menjadi dasar. Sebetulnya pemerintah itu juga dia pegang amanah gitu. Saya kira sejauh mana amanah itu sudah pemerintah lakukan, itu memang sampai saat ini saya kira belum semuanya terpenuhi. Tapi yang jelas kita sebagai rakyat juga tidak harus juga hanya melihat sisi itu, tapi bagaimana kita juga bersama-sama pemerintah mencoba juga mendukung apa-apa yang memang bisa kita lakukan. Saya kira perlu setiap pribadi punya prinsip kita hidup ini kita punya manfaat untuk orang lain, minimal seperti itu. Jadi kita cita-cita hidup kita itu aja lah. Mudah-mudahan kita hidup di dunia berkah, terus pas meninggal masuk surga gitu ya Mbak Mary ya. Amin, betul. Oke, mungkin itu tanggapan saya. Lanjut. Makasih. Apakah radikalisme itu selalu diidentifikasikan atau mungkin dikaitkan dengan Islam? Mungkin data nih harus dibukakan Pak Mardo dan Pak Teguh, menurut saya. Betul. Yusi ya. Yusi. Kakak Yusi. Memang selama ini kalau kita lihat kasus-kasus yang ada, pelaku tindakan radikalisme, pelaku tindakan terorisme, faktualnya memang beragama Islam. Atau dia Islam lah gitu, entah itu KTP-nya atau apa, tapi datanya selama ini kita lihat seperti itu. Dan saya kira ini bukan berarti kita kaitkan bahwa orang Islam itu punya sikap yang radikal, karena tadi yang saya jelaskan, pada saat orang itu tidak melaksanakan ajaran agamanya sesuai ketentuan yang ada, bahwa dia beragama, dia harus juga memahami apa yang diajarkan oleh agama, agar dia punya sikap toleransi terhadap baik orang seagama maupun orang lain. Saya kira itu yang perlu kita garis bawahi. Tapi kalau apakah radikalisme itu selalu diidentifikasikan dengan Islam, sementara data-data seperti itu. Tapi kan kita juga melihat kasus-kasus di luar Indonesia atau kasus-kasus lain juga tidak selalu juga orang Islam gitu. Artinya kita jangan juga menjudge bahwa apa-apa yang sifatnya radikalisme pasti Islam. Saya kira itu yang perlu kita inikan malam ini, bahwa kita sama, kita hidup di Indonesia, kita punya tadi 1340 suku, agama, juga yang berbeda-beda, kedua juga bahasa, macam-macam gitu kan. Artinya kita sudah hidup di Indonesia, mudah-mudahan tindakan-tindakan radikalisme ini, apalagi terorisme itu kita bisa sama-sama hilangkan, paling tidak kita eliminir gitu loh. Mungkin itu Yusi, terima kasih. Baik, Silakan, terima Mas Teguh. kasih. Mas Teguh, silakan. Oke, makasih Mbak Mary. Apakah radikalisme itu diidentifikasikan dengan Islam? Ya, menurut beberapa sumber, beberapa literatur yang saya baca, memang iya. Islam itu selalu dikaitkan dengan radikalisme selalu dikaitkan dengan Islam. Nah, karena gini,
radikalisme itu kan suatu paham ya, paham dalam diri, dalam otak, dalam jiwa pikiran manusia. Nah, ekspresinya apa? Bikin bom, bikin apa gitu ya, bikin teror orang, nembakin kantor polisi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, apakah identik dengan Islam? Iya. Karena ya tadi kata Pak Warna bilang pelakunya KTP-nya Islam. Nah, jadi oh Islam nih, di mana-mana pelaku bom bunuh diri Islam. Kalau perempuan pakai kerudung, pelaku. Selain pelaku, korbannya pun Islam. Ya, satu nama Islam jelek. Objek vital agama Islam itu pernah dibom. Kalau teman-teman baca di apa di literatur lah, Masjid Nabawi di Madinah itu pernah dibom. Jadi saya baca tuh di literatur tuh di satu sumber namanya pun Islam, namanya Ner Islam siapa, Ner Muslim siapa, saya lupa. Nah, jadi si Ner ini, Ner Muslim ini, namanya kan Muslim ya, pasti Islam ya. Dia mau masuk ke Masjid Nabawi, dia mau ngebom makam Nabi, tapi dia diikutin sama penjaganya itu. Nggak jadi dia, terus keluar masjid, nah ada di lingkungan masjid dia bikin bom di situ, ngebom di situ. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam juga jadi korban juga gitu loh. Negara Islam, simbol Islam dibom juga gitu. Jadi ya itu korban juga sebenarnya gitu. Jadi udah pelakunya orang Islam, kita juga jadi korban juga gitu, ya sedih juga sih gitu. Terus kalau dulu ada film apa Shah Rukh Khan, ingat nggak yang My Name is Khan, Shah Rukh Khan sama Kajol. Saya suka mengamati juga loh film-film India loh. Apa yang mana ceritanya seperti apa? Jadi ketika dia mau masuk Amerika itu digeledah, ditanya segala macam karena paspornya si Shah Rukh Khan ini Islam. Namanya Islam, betul. Islam. Nah itu jadi kalau pakai identitas dari Islam ya saya bilang ya iya baik pelaku maupun korban gitu loh. Gitu. Tapi ya saya sebagai Muslim juga teman-teman nanya sebagai Islam ya jangan berkecil hati lah gitu loh. Jangan berkecil hati. Gitu. Di Indonesia nih tetap kita happy aja kok sebagai umat Islam. Dan juga buat yang lainnya gitu, tentunya gitu ya. Gitu aja. Iya, iya. Silakan nggak apa-apa Mas John Kennedy, silakan. Ini terkait dengan pencucian otak nih. Mekanisme perekrutan mungkin, mekanisme penyebaran. Nah itu yang tadi yang istilah pengantin tadi itu John Kennedy. Jadi memang dia kenapa seorang pengantin itu bisa dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu karena memang ada istilah dia sudah dicuci otak gitu dengan doktrin-doktrin seperti itu. Memang betul. Jadi pada saat mereka direkrut otomatis otaknya dicuci gitu kan. Karena memang dia didoktrin dengan paham-paham yang selama ini memang bertentangan gitu. Tadi kaitan misalnya masalah kalau bicara masalah agama, masalah jihad gitu. Itu dia tekankan, oh ini harus jihad ini gitu. Jihad fisabilillah gitu kan beda. Artinya memang terus juga mungkin dicuci otak jadi dia begitu timbul rasa bencinya. Akhirnya tanpa berpikir panjang dia mau melakukan seperti itu. Memang kasus-kasus seperti ini yang salah satunya juga ditelisik terutama oleh BNPT bahwa memang proses perekrutan ini ya terjadi pencucian otak gitu. Makanya bagaimana orang-orang yang terpapar, orang-orang yang mungkin diindikasi dapat terpapar itu dilakukan sosialisasi itu. Termasuk malam inilah kita juga melakukan kegiatan seperti itu John Kennedy supaya kita ngerti bahwa hal-hal seperti itu baik dari sisi agama, negara kita, saya kira kita sebagai anak bangsa juga kita harus paham betul apa sih yang mungkin kita bisa pisahkan baik tidak baik seperti itu kan. Karena konsekuensi apapun yang kita lakukan itu kita negara hukum pasti ada konsekuensi hukumnya, itu jelas-jelas seperti itu. Mungkin kata-kata pencucian otak ini betul seperti itu Mbak Mary. Iya, baik. Terima kasih Pak Marno. Iya, Bomis komplain umurnya 18 tahun katanya. Iya, kita kasih aja. Kita kasih aja, biar dia nggak nangis. Oke. Silakan ditanggapi pertanyaan dari Bung Thomas.
Ya, radikalisme itu ada dan nyata, saling tuduh, saling serang. Paham ini bersumber dari mana dan dianut oleh siapa, kelompok mana. Aduh, yang terpenting cinta NKRI harus kuat dalam sanubari semua anak bangsa. Ya, kalau dibilang dianut oleh siapa, kelompok mana, ya kalau kita kan udah lihat lah di media gitu ya, ada ormas mana yang dibubarkan gitu, itu yang dianggap memang ya perilakunya memang radikal gitu, terus melakukan teror pada masyarakat, pada pemerintah gitu. Ya kalau dibilang kelompok mana ya itu gitu loh. Sumber dari mana? Ya, tadi seperti saya bilang tadi gitu loh. Dari zaman dulu memang sudah ada gitu loh. Awalnya seperti itu awalnya gitu loh. Memang untuk mengcounter paham-paham komunisme yang saat itu berkembang. Gitu. Awalnya seperti itu awalnya. Gitu. Akhirnya ya karena memang itu sesuatu yang mendasar agama, apalagi Indonesia kan memang religius gitu ya. Sampai sekarang pun itu terus berkembang juga gitu loh, paham-paham Islam radikal itu. Gitu. Itu awalnya seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit bisa memberikan pencerahan untuk Thomas Alva. Pak Marno mau menanggapi sebelum kita akan masuk ke tentang. Saya kira cukup. Cukup ya. Cukup. Nah, kita pengen tahu nih tentang produk hukum dan dasar hukumnya, Pak Mardo dan Pak Teguh. Gimana nih? Ya, silakan Mas Teguh. Mungkin yang ada beberapa hal yang sudah kita ini kan, ada beberapa aturan perundang-undangan yang terkait, Mas Teguh. Ya. Karena saya jawab akan sama juga gitu kan. Iya. Catatannya soalnya sama. Ya, aku tidak sama ya. Oke. Ya, untuk produk hukum yang tentang radikalisme ya gini. Jadi gini, hukum itu kan melihat bisa berlaku pada perilaku seseorang, gitu ya. Kalau radikalisme ini dianggap sebagai suatu isme, sebagai suatu paham, itu tidak bisa dihukum karena itu masih dalam ranah pemikiran gitu loh, ranah pemikiran itu nggak bisa dihukum, gitu. Nah, itu perlu dipahami dulu sebagai awal gitu, ya. Perlu dipahami dulu. Nah, oke. Contoh gini. Ini saya mau kasih pemahaman awal dulu. Contoh gini. Ketika ada seorang cowok gitu ya melihat seorang wanita cantik, seksi gitu ya. Terus berpikiran nih tentang cewek ini nih. Nah, itu belum bisa dihukum tuh, Mbak. Belum bisa dihukum gitu. Analoginya benar-benar malam minggu banget deh, Mas Teguh. Oh iya dong, malam minggu banget dong. Ya, lanjut. Itu nggak bisa dihukum gitu. Nah, tapi ketika dia sudah melakukan sesuatu yang aneh-aneh pada si cewek ini, diapain gitu ya. Sweet, dicolek. Sweet, harassment ya, harassment. Harassment. Baru tuh bisa tindakan. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau radikalisme, kembali ke radikalisme, ini kan satu paham, itu tidak bisa dihukum. Nah, yang bisa dihukum adalah apa? Tindakannya. Itu terornya. Nah, kalau di negara kita untuk terorisme itu sudah ada undang-undangnya. Oke, awalnya itu di awal kita punya Perpu tentang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tahun 2002. Nah, ini awalnya bom Bali gitu kan. Nah, kemudian hukum pidana dianggap kurang bisa menjerat perilaku teror ini, ada mengungkap Perpu ini. Nah, Perpu. Kemudian tahun 2003 disahkan menjadi Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu tadi menjadi undang-undang. Gitu. Nah, kemudian ada lagi diubah tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002. Nah, ini pun diperkuat lagi dengan ada Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi pencegahan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Jadi dari segi aturan kita sudah punya beberapa aturan yang mengatur tentang terorisme ini. Itu sudah punya aturan itu. Termasuk juga ada PP 77 tahun 2019 tentang pencegahan. Itu ada beberapa pencegahan yang harus dilakukan pemerintah. Kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, deradikalisasi sudah ada peraturannya. Itu. Dari segi peraturan. Oke, berarti itu adalah produk undang-undangnya ya, Bapak-bapak ya. Nah, terkait hal ini tentu ada pro dan kontra terhadap apa yang dimaksud dengan paham radikalisme ya.
tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Nah, bagaimana menyikapi tanggapan dari netizen? Ini ada saya tag dari Cutmat. Silakan Bapak-bapak. Baca dulu baik-baik. Oke, Cutmat ya. Yang radikal itu komunis, sekuler. Di dalam Islam tidak ada radikal yang ada menegakkan keadilan dan meluruskan kezaliman rezim. Saya kira tindakan radikal itu memang betul. Kalau saya melihat memang kembali lagi tadi apa yang disampaikan Cutmat ini intinya Islam pun pada saat dia menegakkan keadilan dan meluruskan kezaliman rezim itu juga ada cara-caranya gitu. Bukan berarti dengan dia boleh melakukan tindakan radikal, ada batasan-batasan. Tadi sudah saya sedikit kupas barangkali kaitan misalnya kita berjihad gitu kan. Karena yang jelas saya pikir nggak mungkin juga bahwa pemahaman tentang radikalisme itu boleh dilakukan, apalagi atas nama misalnya itu didasarkan oleh agama. Kita pun juga harus memahami bahwa salah satu contoh misalnya untuk menerapkan di Indonesia negara kita menjadi negara Islam, saya kira itu juga sebuah tindakan yang salah gitu. Karena kita sudah punya komitmen, kita sudah punya Pancasila seperti itu sudah komitmen bangsa dan artinya dengan Pancasila inilah kita mencoba mempersatukan yang tadi Mbak Mary sempat singgung ada 1340 suku. Iya, terus juga ada bermacam-macam agama seperti itu. Ada berapa bahasa dan hal ini saya kira kita jelas pada saat misalnya ada tindakan oke lah misalnya dia Islam dia melakukan tindakan radikalisme justru dia akan mencoreng Islam gitu loh. Makanya esensi orang beragama harus misalnya dia santun, bersahaja, bijaksana, terus tidak tampak manakala kita menyaksikan kekerasan. Saya kira itu juga salah satu yang perlu juga kita miliki gitu. Jadi kalau kita bicara pertanyaan Cutmat ini, yang radikal itu komunis, sekuler, saya kira juga tidak selalu juga. Memang ini kan masalahnya. Ini bahas oknum mungkin maksudnya oknum. Kalau saya nangkapnya begini, di negara manapun ada perilaku radikal di negara manapun. Dan itu tergantung dari majority pelakunya, majority oknumnya. Sehingga menjadi sebuah branding bahwa oh yang sana begini, yang sini begini gitu ya. Nah, mungkin garis bawahnya yang kita ambil adalah bukan tentang menyatakan agama tertentu adalah radikal, tetapi kita harus fokus ke oknum. Ya, karena oknum tidak mencerminkan sebuah wadah. Oknum tidak mencerminkan sebuah komunitas. Oknum adalah pribadi oknum tersebut gitu ya. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa si A mau mewakili pendapat atau pandangan dari sebuah wadah. Tapi kita harus pandangnya A-nya saja, bukan wadahnya. Kalau menurut saya pemahamannya seperti itu. Jadi dimanapun akan ada kondisi-kondisi radikal. Namun dalam hal ini mungkin yang terngiang di negara kita adalah agama tertentu tersebut. Nah, ini yang kita harus pahami bahwa kita harus membahasnya dari sisi oknum, bukan dari sisi agama. Menurut saya lebih bijaksana seperti itu. Iya. Gitu. Setuju Mbak Mary. Iya. Nah, ini Bomis pun menanggapi radikalisme itu ada yang tenang dan ada yang transparan, tidak pandang dari kelompok atau agama apapun. Betul, sepakat ya. Ya, nggak ada agama yang radikal, betul. Yang ada teroris berselimut agama. Ya itu tadi saya bilang ya, tergantung agamanya, bungkusannya dipakai yang mana nih. Di negara kita mungkin agama A, di negara lain agama B, kan gitu ya. Mungkin kalau kita banyak baca berita tentang di luar negeri, kita bisa paham nih, oh ternyata di negara lain agama yang lain malah pelakunya. Orang yang beragama lain pelakunya. Oke, lanjut.
sebentar. Sebentar. Tadi saya tanya apakah radikalisme itu selalu diidentifikasikan dengan Islam? Kan tidak. Iya. Tidak. Tadi jawabannya tidak. Tadi sempat dijelasin di awal, tergantung tempat kejadiannya, betul ya. Kita bahas yang global, pemahaman radikalisme dari awam saja. Oke. Diskusinya seru, luar biasa Pak SD. Bapak-bapak teguk dulu minuman ya, takutnya ini tenggorokan kering. Ya, sepakat, simbol agama yang dijadikan. Makanya kita tidak memandang agamanya, teman-teman. Kita memandangnya oknumnya saja. Ya, karena di sisi apa namanya ketentraman beragama, banyak kok teman-teman yang agamanya dituduhkan sebagai pelaku, mereka baik hati, merangkul, tolong menolong, berarti kan oknum. Betul. Ya, jadi yang kita bahas hanya pelakunya saja. Oke, Bapak-bapak, kita sudah masuk di 1 jam 30 menit. Dan memang seru, namun kita harus mengakhiri. Nah, kira-kira siapa nih pemenangnya? Dan kalian yang hari ini beruntung akan mendapatkan hadiah goodie bag dari BPHN Kemenkumham yang isinya ada mug kayak yang Tante Mary pakai. Nih, cus. Tuh ada foto Tante Mary. Jadi kalau kangen minum sambil liatin Tante Mary ya. Terus ada hand sanitizer, this one, and then ada masker dari cucu. Oke. So, kira-kira siapa nih yang berhak mendapatkan hadiah? Nanti sebutkan nama kalau dia udah menang. Bulan kemarin nggak boleh dapat bulan ini ya. Ya harap sadar ya teman-teman yang lain biar dapat juga gitu. Chill loh. Siapa bapak-bapak? Oke. Saya ini saya kira obrolan kita sangat bagus sekali Mbak Mary, dan kedua juga saya melihat bukan dari yang bertanya, tapi saya kira memang salah satunya yang bertanya aktif, kedua juga kita bisa berdiskusi bersama di sini. Kalau saya melihat dari yang sudah kita coba bahas, bagaimana pemahaman radikalisme ini, mudah-mudahan semua penonton dan kita juga punya pengetahuan, mudah-mudahan dengan acara ini bisa membawa sikap kita gitu kan, kita bisa bersikap. Dan saya usul Mas Teguh, kalau Bung John Kennedy ini sudah pernah belum? Belum pernah menang. Oh iya, Bung saya John usul itu belum Mas pernah menang. Teguh. Boleh, nggak apa-apa. John Kennedy, setuju. John, harapannya tercapai. John, lo dapat hadiah, John. Malam ini, John. Nggak jauh-jauh datang dari Amerika dia. Iya, jauh dari Amerika ke Indonesia berenang. Untuk kalian yang belum dapat hadiah, saksikan setiap Sabtu ya. Setiap Sabtu kalian akan dapat hadiah kalau kalian rajin nonton di sini, ikut berdiskusi secara aktif dari awal ya. Saya nggak usah Mbak Mary kasih ke orang lain. Iya, minggu depan semoga kamu dapet ya. Benar, Bomis tuh paling setia di sini untuk bahas-bahas gini. Karena gini, kecenderungan Tante Mary melihat para viewer bahwa ketika kalian ingin sesuatu yang baru tercerahkan setiap minggunya ya, Tante Mary menyediakan narasumber-narasumber yang memang mungkin bisa mengakomodir kebutuhan kita, kebutuhan semua ya. Dalam hal ini adalah yuk kita sama-sama saling membangun komunitas, kehidupan, berbangsa dan bernegara dari apa yang kita miliki ya. Nih ada yang komplain, saya dari awal nggak pernah dikasih, Bang Surya harus banyak bertanya, karena para narasumber ini menilai dari pertanyaan. Kalau diem aja cuma bilang hadir, kita nggak tahu nih ilmunya nyampe apa enggak, gitu maksudnya ya. Iya. Ternyata John Kennedy dia suka lewat Depok Mbak Mary, ke Bogor dia pulangnya nggak taunya. Oh gitu. Ya saya pikir dari Washington ya Mas Teguh ya. Iya, saya pikir gitu. Depok.
Iya. Orang Depok juga ya. Katanya Hai dari tanda Bogor dia. dari Bogor, iya. Hai, tanda tanya Bang Arif baru datang ya. Kita udah mau closing. Nah, jadi teman-teman kalau kalian mau dapat hadiah dari Kemenkumham, dari rekan-rekan Kemenkumham, bertanyalah, berkomenlah yang konstruktif, positif. Ya, artinya kita tahu bahwa kalian menyimak, bukan sekedar hadir, tapi menyimak. Makanya forum diskusinya biar berlangsung dengan baik, gitu. Kalau datang aja tapi diem, gitu, atau mungkin pertanyaan yang gak greget, yuk kita belajar berpikir kritis. Ya. Mungkin ini Mbak Mary, nanti hadiahnya tuh jangan cuma satu gitu. Barangkali ada juga yang ngarep gitu. Coba tolong dua tanyakan, barangkali. coba tolong tanyakan ke Pak Gun. Coba tolong tanyakan ke Pak Gun. Ya minimal kan minimal ada 1, 2, 3 gitu kan, bagus tuh. Saya mah maunya kalau bisa 10 per kali per sesi. Nggak, kalau luar ini biasa. kasihan bawaannya berat gitu kan. Iya. Ini ada Haryo, Oh iya, ada ada Mas Haryo, Aryo, ya. ya benar ya. Mas Aryo Mewakili Mas Biar Aryo. sampai Haryo. Iya, Mas Aryo tolong tanyakan ke Bapak ya. Tapi intinya gini, memang tidak bertanya dengan asumsi sudah paham. Saya sepakat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berkontribusi untuk memberikan sebuah komen dari apa yang kita pahami. Betul nggak? Ya, betul. Iya. Iya, gitu. Iya kan? Oke, nggak mau tahu saya. Pokoknya Mbak Mary harus kirim lipstick. Bomis, lu laki apa perempuan? Tolong. Ya, Tante Mary kehabisan lipstick. Harusnya Bomis yang kirimin gue lipstick ya. Lu liat muka gue pucet, kehabisan lipstick gue ya. Gue tunggu lipsticknya buat gue, Bomis. Oke, teman-teman, penyuluh, rekan-rekan penyuluh, silakan closing sectionnya. Oke. Kesimpulan hari ini ya. Terima kasih Mbak Mary melalui channel Tante Mary. Saya kira malam ini saya selaku penyuluh hukum mewakili BPHN, barangkali secara pribadi saya ucapkan terima kasih banyak. Pertama kepada Mbak Mary yang telah memfasilitasi kegiatan ini, forum ini, dan kedua para penonton sekalian. Walaupun kita lewat tidak secara langsung lewat media seperti ini ya, lewat YouTube, saya kira sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan tadi, canda-candaan saya, ya mohon dimaafkan karena kita barangkali di kondisi COVID gini kita banyak ketawa lah supaya kita tetap sehat gitu kan, sambil kita juga tambah sedikit pengetahuan. Dan apa yang kita sampaikan, terutama dari saya, barangkali mudah-mudahan itu ada manfaat. Dan terus terang, saya pun juga bukan artinya yang tahu semua masalah, tapi kita diskusi, kita bisa saling mengisi. Saya kira itu acara malam ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya akhiri dengan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu Mbak. Ya, silakan Mas Teguh. Iya, oke. Pertama saya terima kasih pada Mbak Mary atas sudah memberikan kita forum untuk bisa berdiskusi tentang radikalisme, dan juga pada teman-teman sekalian, para penonton, para YouTuber sekalian, udah mau mantengin gitu ya YouTube kita malam hari ini. Harapan saya tentunya dengan adanya forum ini kita bisa lebih paham tentang radikalisasi, sehingga kita bisa lebih bijak mensikapi isu-isu terkait dengan radikalisasi, hoax segala macam. Kita bisa lebih bijak mensikapi isu-isu tersebut. Ya mudah-mudahan kita juga tidak mudah terpancing oleh isu-isu tersebut. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan saya juga mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau mungkin nggak enak didengar gitu ya. Ya mohon maaf. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, dan teman-teman semua terkait dengan hadiah ya, jangan segan, jangan sedih, jangan malu ya. Setiap hari Sabtu teman-teman BPHN akan ada di channel Tante Mary. Manfaatkan itu untuk berdiskusi, manfaatkan itu untuk bertanya atau bertukar pendapat bagi yang sudah paham.
ya kan? Agar apa? Agar forum ini bisa maksimal, bisa berguna untuk semua. Untuk yang belum tahu jadi tahu, untuk yang sudah tahu jadi review back, ya, mereview sedikit apa yang sudah kita pahami. Nah, kalau tadi Mr. E bilang giliran gue banyak nanya nggak ada hadiahnya, giliran gue nggak nanya ada hadiahnya. Artinya Anda belum beruntung. Ya, tapi nggak apa-apa, dicoba lagi minggu depan ya, dicoba lagi minggu depan karena memang setiap Sabtu seperti tadi FJW bilang, tiap Sabtu teman-teman DPHN akan ada di sini dan kita yuk pacaran sama-sama di sini. Jadi buat para jomblo, nggak apa-apa jomblo sementara. Akhirnya kalau ketemu padanan yang sepaham nih kan ya, gara-gara pengetahuan lo luas banget dari mana? Ya tiap Sabtu malam minggu nonton di Tante Mary. Ih, bangganya aku. Dan untuk John Kredit tolong nanti di Japri alamatnya untuk dikirim sama Mas Haryo dari BPHN untuk Mas Mas Sumarno, Mas Teguh, terima kasih sudah mau hadir di sini. Untuk rekan-rekan BPHN terima kasih sudah menyediakan goodie bag untuk para penonton gitu ya. Untuk Kakak Lisa, Bang Yadi dan Kakak Fabian, terima kasih sudah memfasilitasi ini. Dan next week kita akan bahas terorisme. Sepakat? Sepakat, insya Allah. Kalau ya, kita akan bahas terorisme ya teman-teman. Bomis gak punya pacar, seriusan suka-suka loh Bomis. Ya, dan kita dalam hal ini adalah kita mau memberitahukan teman-teman bahwa yuk kita cegah, ya, karena ini adalah pencegahan. Yuk kita cegah dari diri sendiri, lingkungan terdekat, keluarga, lingkungan terdekat lagi tetangga, RT, RW, kelurahan gitu ya. Sehat-sehat Tante Mary, iya semua juga sama-sama. Pak Sudaryadi, Kakak Lisa, Kakak Fabian, Kakak Sumarno, Kakak Teguh, Kakak Haryo, Kakak Gun dan semuanya, I love you full. So guys, terima kasih sudah hadir di sini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon maaf jika ada yang tersinggung. Namun konteksnya jangan dipecah-pecah, jangan diputus-putus. Tonton dari awal untuk yang baru datang belakangan supaya dapat pemahaman yang utuh. Karena yang kita angkat adalah tentang pahamnya dulu tentang radikalisme. Kita tidak mengkotakkan siapa pelakunya ya. Sepakat ya semua. Akhir kata Tante Mary ucapkan terima kasih. Dan kita ketemu lagi sebentar. Tante Mary belum tahu nih besok siaran apa enggak ya kan. Semoga kuat. Lihat dong muka gue udah kurus kan men. Berapa belas hari gue sakit ya kan. Sementepar aja meeting sama kalian tuh di kasur loh kemarin tuh sambil selonjoran. Oke, so guys kita tutup acara ini sampai di sini. Kita jumpa lagi nanti. Pantau tab community Tante Mary. Kalau mau tayang pasti ada di tab community. Dan jangan lupa tanggal 18 September Tante Mary akan membawakan materi toxic relationship di tiketapasaja.com dari Melon Indonesia, subsidiary dari Telkom Indonesia. So kalian yang mau ikutan acaranya segera cek di tiketapasaja.com, segera booking tiketnya gratis ya. Karena ini adalah media pembelajaran online yang dipersembahkan oleh Melon Indonesia, Telkom Indonesia untuk bangsa. Oke, so Tante Mary tutup acara ini sampai di sini. Good guy, thank you so much for visiting ya. Tante Mary tutup acara ini sampai di sini. See you tomorrow. Pantau tab community. Saya tutup acara ini sampai di sini. Bapak-bapak, terima kasih. Bye-bye. Sama-sama.